Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan percakapan telepon selama 1,5 jam pada hari Rabu waktu setempat. Pernyataan ini disampaikan oleh penasihat urusan luar negeri Presiden Putin kepada wartawan. Selama percakapan tersebut, kedua pemimpin membahas perang Iran dan Putin menekankan bahwa akan ada konsekuensi mengerikan jika kesepakatan dengan Iran tidak juga tercapai. Putin juga memberitahu Trump bahwa operasi darat di wilayah Iran tidak dapat diterima dan berbahaya. Россия твердо настроена оказывать всемирное содействие дипломатическим усилиям по поиску мирной развязки кризиса и предложила ряд соображений, направленных на урегулирование разногласий вокруг иранской ядерной программы. В этих целях будут продолжены активные контакты с иранскими представителями, лидерами стран Персидского залива, а также с Израилем и, естественно, командой американских переговорщиков. Presiden Donald Trump mengatakan salah satu pembicaraan melalui telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin terkait tawaran bantuan kepada Amerika untuk menangani uranium yang diperkaya Iran sebagai bagian dari potensi kesepakatan nuklir. Trump mengatakan Amerika akan memperbarui tawarannya agar Iran mau melibatkan Rusia yang berperan sebagai negara ketiga yang dapat menangani 440 kg uranium yang diperkaya Iran. Not going to have a nuclear weapon. They know it. And just about everybody else does. And so we talked about that a little bit. He doesn't want to see them have a nuclear weapon either. But I had a long talk with President Putin. I suggested a little bit of a ceasefire, and I think he might do that. He might announce. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengatakan dalam rapat kabinet bahwa Islamabad telah melakukan upaya untuk memfasilitasi pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran. Sharif memuji upaya para pejabat militer dan diplomatik karena telah membantu dalam pembicaraan negosiasi. Sharif juga mengingatkan bahwa perang Amerika Serikat dan Iran membuat Selat Hormuz memengaruhi pasar minyak global yang naik signifikan. Kami ajak Anda ke Lebanon. Meski gencatan senjata telah diperpanjang, namun Israel terus menggempur wilayah Lebanon. Militer Israel belum lama ini merilis gambar yang menunjukkan serangan ke posisi anggota Hizbullah di Lebanon Selatan. Militer Israel menyatakan telah melancarkan serangan udara ke sekitar 20 posisi Hizbullah di Lebanon Selatan. Target serangan adalah gudang senjata, markas besar, dan bangunan yang digunakan untuk tujuan militer. Israel memperkirakan sedikitnya 1.800 pejuang Hizbullah tewas dalam konflik yang telah berlangsung selama hampir 2 bulan. Lima anggota keluarga termasuk anak-anak tewas dalam serangan udara Israel yang menargetkan rumah di wilayah Al-Jabal, kota Jabchid, Lebanon Selatan. Visual yang Anda lihat ini menunjukkan bangunan rumah yang hancur imbas serangan Israel. Di antara puing-puing bangunan yang hancur terdapat buku sekolah dan mainan anak-anak. Warga menyatakan tidak ada peringatan awal soal serangan Israel itu. Menurut warga, kota ini termasuk dalam wilayah gencatan senjata. Hal ini yang mendorong warga kembali ke rumah mereka. Namun kini warga kembali harus mengungsi setelah Israel kembali melancarkan serangan. مرة جديدة العدو بأكد على همجيته، منطقة صار فيها هدنة العالم رجعت عليها. اليوم العدو عم يغتال حج كبير مع زوجته مع حفيده اللي هو ما بيتجاوز عمره 10 سنين، مع حفيدته اللي هي طالبة جامعة وإما. واضح إنه هيدي همجية مش أكتر من هيك. اليوم هودي أطفال مدنيين ورجال ونسوان، ما في أي شيء بدل إنه هودي هن عم يعملوا أي حركة عسكرية أو أي شيء.